Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami salah satu surah yang wow, benar-benar kuat dan menggugah dalam Al-Quran. Yep, surah Al-Qiyamah. Surah ini tuh to the point, langsung ngebahas soal kepastian yang gak bisa kita hindari. Hari kebangkitan. Yuk kita langsung bedah aja makna-makna mendalam di balik ayat-ayatnya. Nah, surah ini tuh langsung ke intinya, menangkap keraguan yang udah ada dari zaman dulu di benak manusia. Coba deh, pertanyaan ini pasti sering kita dengarkan. Ayat ke-6 menyebutkannya, Yas'alunaka ayyana yaumul qiyamah. Manusia bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Dan pertanyaan ini, jujur aja, seringkali bukan cuma karena penasaran, tapi lebih ke cerminan keraguan atau bahkan penolakan. Tapi yang menarik nih, sebelum pertanyaan itu dijawab, surah ini malah dimulai dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat kuat. Serangkaian sumpah. Kenapa ya? Ini seolah-olah jadi cara untuk bilang, "Hei, dengarkan. Apa yang akan datang ini bukan dongeng. Ini adalah kebenaran yang absolut." Kita lihat ayat pertamanya, bunyinya, La uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat. Bayangin deh, Tuhan bersumpah dengan hari kiamat itu sendiri. Ini bukan main-main. Ini penegasan tingkat tertinggi. Kalau Yang Maha Agung sudah bersumpah dengan sebuah peristiwa, itu artinya peristiwa itu, wah, luar biasa penting dan sudah pasti akan terjadi. Lanjut ke sumpah kedua, dan yang ini dalam banget. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apa sih ini? Ini tuh hati nurani kita, kompas moral yang ada di dalam diri kita semua loh. Jiwa yang kalau kita berbuat salah, dia langsung nyelah. Kenapa begitu? Yang rasain penyesalan. Nah, adanya nurani ini sebetulnya jadi bukti dari dalam diri kita sendiri bahwa ada yang namanya benar dan salah. Dan suatu saat nanti, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Oke, setelah sumpah-sumpah tadi, surah ini langsung jeleb menantang logika para peragu dengan pertanyaan yang super tajam. Ayat ketiga bunyinya gini, Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah? Apakah manusia mengira kami nggak akan bisa mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung keraguan mereka ya kan? Gimana mungkin sesuatu yang udah hancur lebur, jadi debu, bisa disatukan lagi? Nah, disinilah jawabannya datang. Dan jawabannya telak banget. Balal qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan begitu, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jarinya dengan sempurna. Coba deh kita renungkan sejenak. Bukan cuma tulang loh, Tuhan menegaskan bisa menyusun kembali bananan ujung jari kita. Kita tahu kan, setiap sidik jari manusia itu unik, nggak ada yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Kalau detail serumit itu aja bisa diciptakan kembali dengan sempurna, itu udah jadi bukti kekuasaan yang tak terbatas untuk membangkitkan kita semua. Oke, jadi fondasi kepastiannya udah dibangun nih, lewat sumpai dan argumen logika yang kuat. Sekarang, surah ini akan membawa kita melihat langsung sebuah gambaran visual yang jujur, mencekam. Tentang seperti apa sih hari kiamat itu? Ini bukan lagi argumen, tapi deskripsi kejadian yang super dramatis. Tanda pertama, fa'idha bariqol basar. Mata manusia terbelalak. Bukan cuma kaget, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Melihat hal-hal yang nggak pernah terbayangkan sama sekali. Lalu tanda kedua, kita lihat ke langit. Wa khasafal qamar. Bulan, cahayanya hilang, padam total. Bayangkan, kegelapan total menyelimuti. Dan puncaknya, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan, dua benda langit yang jadi patokan ritme hidup kita, dikumpulkan jadi satu. Tatanan alam semesta yang kita kenal runtuh seketika. Di tengah-tengah kekacauan total itu, coba bayangkan keputusasaan manusia. Mereka berteriak, Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemana tempat lari? Pertanyaan yang lahir dari kepanikan absolut, sadar kalau udah nggak ada jalan keluar. Jawabannya datang dengan sangat tegas tanpa kompromi sedikit pun. Kalla la wazar, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Sekali-kali tidak, nggak ada tempat berlindung. Satu-satunya tempat kembali pada hari itu hanya kepada Tuhanmu. Nggak ada benteng, nggak ada bunker, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Semua, tanpa terkecuali, akan kembali ke satu titik akhir, menghadap Tuhan. Nah, ini dia yang unik. Tiba-tiba, di tengah deskripsi kiamat yang dahsyat ini, surah ini kayak ambil jeda sejenak. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah jaminan penting. Jaminan ini sebenarnya ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad saat menerima wahyu, tapi pesannya juga berlaku buat kita semua.
sebagai penegasan tentang keaslian Al-Quran. Jadi, di ayat 16-19, Nabi Muhammad diingatkan untuk enggak tergesa-gesa menggerakkan lidah untuk menghafal wahyu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjamin 3 hal. Pertama, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Dan yang kedua, thumma inna alaina bayanah. Kemudian, kami juga yang akan menjelaskannya. Ini tuh seperti garansi ilahi. Pesan ini akan selalu terjaga, mudah dibaca, dan maknanya akan dijelaskan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke suasana hari kiamat. Surah ini kemudian melukiskan 2 pemandangan yang, wah, kontras banget. 2 tipe wajah yang akan terlihat setelah semua perhitungan selesai. Coba kita bayangkan, di satu sisi ada wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah yang berseri-seri, penuh cahaya, penuh kebahagiaan. Wajah siapa ini? Wajah kaum beriman. Kenapa mereka sebahagia itu? Karena ila rabbiha nadhirah. Mereka sedang memandang Tuhan mereka. Puncak kenikmatan tertinggi. Nah, di sisi lain yang kontras banget ada wa wujuhu yauma idzin basirah. Wajah-wajah yang muram, gelap, penuh penderitaan. Mereka tahu taudhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa bencana dahsyat yang bisa mematahkan tulang punggung akan menimpa mereka. Lalu pembahasannya bergeser ke momen yang paling personal, paling dekat, dan paling tak terhindarkan bagi kita semua. Sakaratul maut. Prosesnya digambarkan langkah demi langkah. Tahap 1, kalla idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Tahap 2, orang di sekitarnya panik, bertanya dengan putus asa, waqila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Tahap 3, orang yang sekarat itu sendiri tahu, wa dhunna annahul firaq, dia sadar, inilah waktu perpisahan. Dan tahap terakhir, wa ila rabbika yauma idzinil masaq, jiwa itu digiring untuk menghadap Tuhannya, diadili. Dan sebagai penutupnya, surah ini kembali lagi ke argumen awal, tapi kali ini dengan bukti yang jauh lebih mendasar, lebih personal, dan gak bisa dibantah lagi. Ini adalah argumen pamungkasnya tentang kuasa penciptaan kembali. Tapi sebelum ke argumen pamungkas itu, surah ini kasih kita gambaran dulu, profil orang yang mengingkari semua ini tuh seperti apa sih? Dikatakan, fala saddaqa wala shalla. Dia nggak membenarkan kebenaran dan dia nggak sholat. Malah sebaliknya, walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan dan berpaling. Udah gitu, dia pulang ke keluarganya dengan sombong. Nah, kesombongan inilah yang jadi inti penolakannya. Dan inilah bukti pamungkasnya. Sesuatu yang mengingatkan kita semua pada asal-usul kita. Surah ini seolah bertanya langsung kepada kita. Alam yakunut fatam mimmani yumna. Bukankah kamu itu dulunya cuma setetes mani yang ditumpahkan? Kemudian, tsummakana alaqatan fakhalaqa fasawwa, lalu jadi segumpal darah, lalu Tuhan menciptakan dan menyempurnakannya. Dan akhirnya, faja'ala minhu zaujaini dzakar wal unsa, lalu dia menjadikan darinya sepasang, laki-laki dan perempuan. Coba pikirkan, proses ajaib ini, dari sesuatu yang mungkin dianggap sepele, menjadi makhluk yang sempurna. Ini adalah bukti yang gak bisa dibantah lagi. Setelah memaparkan bukti yang begitu jelas, begitu personal, surah ini ditutup dengan satu pertanyaan retoris yang menusuk langsung ke akal dan hati kita. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta? Bukankah Tuhan yang mampu melakukan semua itu juga berkuasa untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati? Jadi, inilah inti dari semuanya. Poin krusialnya begini. Kekuatan yang mampu membentuk manusia utuh dari setetes cairan adalah kekuatan yang sama persis yang mampu, tanpa keraguan sedikitpun, menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Itulah logika inti dari surah Al-Qiyamah, sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa penciptaan pertama kita adalah bukti terbesar bahwa penciptaan kedua itu sangat mungkin terjadi.